Penyimpangan faham tentang ahli bait Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengkafirkan sahabat Nabi. Nimatullah Al-Jazairi ulama Syiah berkata, bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar tidak pernah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Tak puas sampai di situ, ia juga memfitnah Abu Bakar. Telah berbuat syirik dengan memakai kalung berhala saat sholat di belakang Nabi dan bersujud untuknya. Ulama Syiah lainnya, Al-Kulaini mengatakan, bahwa seluruh sahabat itu murtad setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kecuali 3 orang, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Sementara Al-Yashi dalam tafsirnya, dan Al-Majlisi dalam Bihar Al-Anwar, menyatakan bahwa meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena telah diracun oleh Aisyah dan Hafsyah. Dalam Kitab Al-Taharah, pemimpin revolusi Iran, Al-Humaini menyatakan bahwa Aisyah, Talhah, Zubair, Muawiyah dan orang-orang sejenisnya meskipun secara lahiriah tidak najis, tapi mereka lebih buruk dan menjijikkan daripada anjing dan babi. Sebagai bentuk takarrub, tidak sedikit kitab Syiah yang mengemas pelaknatan sahabat dalam bentuk doa. Salah satunya adalah doa 2 berhala Quraisy dalam kitab Al-Misbah yang ditulis oleh Syekh Al-Kafami. Doa yang ditujukan melaknat Abu Bakar dan Umar ini diyakini memiliki derajat yang tinggi dan merupakan zikir yang mulia. Bahkan disebutkan pahalanya, jika dibaca saat sujud syukur, seperti para pemanah yang menyertai Nabi pada Perang Badar, Uhud dan Hunain dengan 1 juta anak panah. Jalaluddin Rahmat menulis dalam bukunya, berdasarkan riwayat dalam kitab Al-Ansab karya Mash'ab Al-Zubairi, disimpulkan bahwa Ruqayyah dan Ummu Kultsum, istri Khalifah Utsman, bukan putri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia, berbagai publikasi Syiah telah memfitnah, menjelek-jelekan, melaknat dan bahkan mengkafirkan sahabat Nabi. Di antaranya, menyebut Abu Bakar dan Umar sebagai iblis, dalam buku Abbas Rais Kermani, kecuali Ali. Al-Huda, 2009, halaman 155-156. Menyamakan Abu Hurairah dengan Paulus yang telah merubah teologi Kristen, dalam buku Antologi Islam, Risalah Islam Tematis dari Keluarga Nabi, Al-Huda, 2012. Halaman 648-649. Melecehkan dan memfitnah Sayyidah Aisyah tidak pantas menjadi Ummul Mukminin, dalam Ibid, halaman 59, 60, 67, 69, Syiah melaknat orang yang dilaknat Fatimah, dalam buku Emilia Renita As. 40 Masalah Syiah. Bandung, Ijabi. Editor Jalaluddin Rahmat, cetakan kedua. 2009, halaman 90. Dan yang dilaknat Fatimah adalah Abu Bakar dan Umar, dalam buku Jalaluddin Rahmat. Meraih Cinta Ilahi. Depok, Pustaka Iman, 2008. Dalam footnote halaman 404405 dengan mengutip riwayat kitab Al-Imamah wa As-Siyasah. Para sahabat suka membantah perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam buku Jalaluddin Rahmat. Sahabat dalam timbangan Al-Quran, Sunnah dan Ilmiu Pengetahuan. PPS UIN Alauddin 2009. Halaman 7. Para sahabat merubah-rubah agama, artikel dalam Buletin Al-Tanwir Yayasan Mutahari edisi khusus nomor 298, 10 Muharram 1431 Hijriah halaman 3. Para sahabat murtad, dalam Ibid Ha'aman 4. Ruqayyah yang dinikahi Utsman bukan putri Nabi, sehingga Utsman dianggap tidak menikahi yang telah merubah teologi Kristen, dalam buku Antologi Islam, Risalah Islam Tematis dari Keluarga Nabi, Al-Huda, 2012. Halaman 648-649. Ruqayyah yang dinikahi Utsman bukan putri Nabi, sehingga Utsman dianggap tidak menikahi 2 putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi 2 wanita lain, dalam buku Jalaluddin Rahmat.
Al-Mustafa, manusia pilihan yang disucikan. Bandung, Simbiosa Rekatama Media, 2008 halaman 164. Dia jelas membenci julukan Dzunuraini, pemilik dua cahaya, karena Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Julukan itu, kata Jalal, harus kita hapus, mansuh, dalam Ibid, halaman 165-166. Tragedi Karbala merupakan gabungan dari pengkhianatan sahabat dan kelaliman musuh, Bani Umayyah, dalam buku Jalaluddin Rahmat. Meraih Cinta Ilahi Depok, Pustaka Iman, 2008 halaman 493. Aisyah memprovokasi halayak dengan memerintahkan mereka agar membunuh Utsman bin Affan, bunuhlah Nasal, karena ia sudah menjadi kafir. Arti dari Nasal adalah orang tua yang pandir dan bodoh. Dalam buku Syarafuddin Al-Musawi, Dialog Sunnah Syiah, cetakan Mizan, 1983, halaman 357. Aisyah, Talha, Zubair dan sahabat-sahabat yang satu aliran dengan mereka memerangi Imam Ali. Sebelumnya, mereka berkomplot untuk membunuh Utsman. Dalam buku Emilia Renita, 40 Masalah Syiah, editor Jalaluddin Rahmat, Ijabi, 2009, halaman 83. Para pemimpin itu, Aisyah, Talha, Zubair dan lain-lain, tidak menuntut balas atas darah Utsman, karena mereka sendiri yang ada di balik persekongkolan itu. Mereka berpura-pura melakukan hal itu sebagai cara menjatuhkan kekhalifahan Imam Ali. Dalam buku Antologi Islam, Al-Huda, 2012, halaman 518519, menurut Syiah, istri dan para sahabat Nabi menentang wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada khotbah wada. Janganlah kalian kafir setelah aku tiada dan saling membunuh. Sahih Al-Bukhari, hadis 5688. Semua itu adalah tuduhan dusta dan fitnah yang sangat keji kepada sahabat Nabi yang berdasarkan imajinasi dan cerita-cerita bohong, serta bentuk penodaan terhadap agama dan sejarah Islam. Dalam publikasi Syiah juga dinyatakan, para Khulafa Rasyidin adalah fakta sejarah yang tidak bisa ditolak kebenarannya dan mereka juga adalah sahabat Nabi yang mulia dan faktanya mereka memiliki banyak prestasi. Buku Putih Mazhab Syiah, halaman 59. Namun, di buku tersebut halaman 4049, ketika menyebut daftar para sahabat Nabi yang dijadikan panutan dan teladan bagi Syiah sama sekali tidak mencantumkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan 6 sahabat lain yang dijanjikan surga oleh Allah sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pandangan ulama Sunni tentang fitnah Syiah terhadap istri Nabi dan Khulafa Rasyidin. Seluruh ulama Islam meyakini bahwa seluruh sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang mulia yang telah dipuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam, dari golongan muhajirin dan ansyar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Dalam surat Al-Fat ayat 18 Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat, waktunya. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah menegaskan larangan mencela para sahabat. Abi Sa'idi Al-Hudri berkata, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian mencaci para sahabatku, andaikan kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka hal itu tidak bisa mengimbangi sedekah yang dikeluarkan para sahabat satu mad saja atau separuhnya. Muttafaq alaihi. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dijelaskan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah terhadap sahabat-sahabatku, hati-hatilah terhadap sahabatku, janganlah kalian menjadikan mereka sasaran cacian setelahku, barang siapa yang mencintai mereka, maka berarti mereka telah mencintaiku dan barang siapa yang membenci mereka, maka berarti telah membenciku. Secara khusus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan dan menjamin syurga untuk 10 orang sahabatnya yang paling utama, Khulafa Rasyidin termasuk di dalamnya. Dalam sebuah hadits disabdakan, 10 orang akan masuk syurga. Abu Bakar masuk syurga, Umar masuk syurga, Utsman masuk syurga, Ali masuk syurga, Talhah masuk syurga, Az-Zubair masuk syurga, Abdurrahman bin Auf masuk syurga, Sa'id masuk syurga, Sa'idi bin Zaid masuk syurga, dan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah masuk syurga. Khair. Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Seluruh sahabat adalah manusia yang mulia setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab mereka telah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, dan telah mengorbankan jiwa, raga dan harta demi agama Allah, sehingga umat Islam menjadikan mereka suri teladan setelah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akidah Islam. Sebagaimana dinyatakan Imam Abu Ja'far at-Tahawi, wafat 321 Hijriah, menuntut supaya kita mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan tidak berlebihan dalam mencintai salah seorang mereka, kita tidak berlepas diri dari mereka. Kita membenci orang yang membenci mereka, para sahabat, dan yang menyebut mereka tidak baik. Kita tidak menyebut mereka kecuali dengan kebaikan. Mencintai mereka adalah agama, iman dan ihsan. Membenci mereka adalah kekafiran, kemunafikan dan sikap melampaui batas. Imam Saduddin At-Taftazani, 712791 Hijriah, menulis, dan wajib memuliakan para sahabat, menahan lidah dari kekeliruan mereka, dan mengarahkan opini negatif tentang mereka kepada maksud dan pentakwilan yang baik, terutama atas kaum muhajirin, Ansyar, ahli Baiat Ridwan, para pahlawan Badar dan Uhud, serta Hudaybiyah. Sungguh ijma, ulama telah tegak akan ketinggian derajat mereka, dan disaksikan oleh ayat-ayat suci yang tegas dan hadis-hadis yang sahih. Rinciannya dapat ditemukan dalam kitab-kitab hadis, sejarah dan keutamaan mereka. Oleh sebab keutamaan itulah, para sahabat Nabi dinilai adil, saleh, oleh para ulama. Ijma, ulama tentang keadilan sahabat itu diutarakan oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab Al-Istiab, Muqaddimah Ibnu Sholah, halaman 294-295, An-Nawawi dalam Tadrib Ar-Rawi Syarh Takrib An-Nawawi, volume 2, halaman 124. Keadilan sahabat bermakna diterimanya periwayatan mereka tanpa perlu bersusah payah mencari sebab-sebab keadilan dan kebersihan mereka. Al-Hatib Al-Baghdadi menulis, jika tidak ada nas Al-Quran dan hadits Nabi yang telah kami sebutkan, maka keadaan mereka yang telah berhijrah, berjihad, menolong agama, mengorbankan nyawa dan harta mereka, membunuh orang tua dan anak mereka dalam membela akidah, nasihat dalam agama, kekuatan iman dan lainnya, telah memastikan keadilan dan kebersihan diri mereka. Sungguh para sahabat lebih utama dari semua orang yang dinilai adil dan direkomendasikan riwayatnya, yaitu mereka yang hidup setelah masa mereka selamanya. Dalam pandangan ulama 4 mazhab, tindakan mencaci apalagi mengkafirkan sahabat Nabi sangat tercela dan dikecam. Dari kalangan ulama Hanafiyah, jika seorang Rafidi mencaci maki dan melaknat Syaihaini, Utsman, Ali, Talhah, Az-Zubair dan Aisyah, maka dia kafir. Dari kalangan ulama Malikiyah, Imam Malik berkata, jika dia berkata bahwa para sahabat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah, Amr bin Ash, berada di atas kesesatan dan kafir maka ia dibunuh, dan jika mencaci mereka seperti kebanyakan orang, maka dihukum berat. Dari kalangan ulama Syafi'iyah, dipastikan kafir setiap orang yang mengatakan suatu perkataan yang ujungnya berkesimpulan menyesatkan semua umat Islam atau mengkafirkan sahabat.
Dari kalangan ulama Hanafiyah, siapa yang menganggap para sahabat Nabi telah murtad atau fasik setelah Nabi wafat, maka tidak ragu lagi bahwa orang itu kafir. Dengan demikian Syiah telah mengkhianati dalil Al-Quran dan hadits Rasul, dan menyalahi keyakinan mayoritas umat Islam. Seperti dimaklumi, tindakan melaknat dan mencaci sahabat dan istri Nabi Muhammad SAW termasuk salah satu dari 3 kriteria tambahan pedoman identifikasi aliran sesat yang difatwakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU, Aceh yaitu 1. Meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan itikat Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Melakukan pensyarahan terhadap hadits tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu mustalah hadits. 3. Menghina dan atau melecehkan para sahabat Nabi Muhammad SAW.